Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yugafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai, dan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kembali lagi kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan di dalam kehidupan kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan umur yang panjang, begitupun kesempatan, lebih-lebih lagi kenikmatan iman, hidayah yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa sempat untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kenikmatan melaksanakan ibadah ini adalah kenikmatan yang sangat besar, bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dipahamkan terhadap agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan dipahamkan terhadap agama. Yufaqihu. Dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Nah, apa perbedaannya hadirin yang berbahagia orang yang memahami agama dengan orang yang mengetahui agama? Analoginya seperti seseorang yang mendengarkan azan. Misalnya ada orang azan, terus azannya, lafadznya keliru misalnya. Misalnya dia mengatakan hayya 'alas shalah. Kalau ada orang azan mengatakan hayya 'alas shalah, maka ada seorang laki-laki mendengarkannya tertawa. Oh, yang azan salah penyebutan huruf sodnya misalnya. Tetapi setelah dia mendengarkan dan mengatakan salah, dia tetap tidur di rumahnya, tidak ke masjid. Ini artinya orang yang tahu agama. Jadi dia tahu bahwa lafaznya salah, ya, penyebutannya salah, tetapi dia tidak memahami bahwa sebenarnya inti dari azan itu adalah memanggil orang ke masjid. Dia hanya tahu bahwa itu panggilan sholat, dia hanya tahu bagaimana penyebutannya secara benar, tetapi dia tidak memahami bahwa sebenarnya dia dipanggil oleh Allah untuk ke masjid. Berbeda orang yang kemudian mendengarkan azan itu, apakah dia kemudian mengatakan, oh ini lafadznya salah, penyebutannya keliru, baru dia ke masjid. Berarti dia orang yang memahami agama. Di
bisa kita simpulkan bahwa orang yang diberikan oleh Allah pemahaman agama adalah alimun bi ilmihi, yaitu orang yang mengamalkan ilmu yang dimiliki. Karena banyak orang yang tahu tentang agama itu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Dalam beberapa syair itu disebutkan al ilmu bila amalin kasyajari bila amal. Ilmu yang tidak disertai dengan amal itu seperti pohon-pohon yang tidak berbuah. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan melaksanakan ibadah. Semoga diistiqomahkan berada di jalan kebaikan dan diberikan oleh Allah semangat semakin hari semakin semangat melaksanakan perintah Allah. Kita melanjutkan pengajian kita pekan ini. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hukum-hukum di dalam fikih ibadah, termasuk juga sudah masuk dalam fikih muamalah sebelumnya, dan juga pernah dibahas tentang fikih keluarga, tentang nikah dan talak. Walaupun tentang hukum keluarga kita belum membahasnya secara detail, dan insya Allah pekan ini kita akan membahasnya. Mudah-mudahan bisa dituntaskan semua hukum-hukum di dalam hukum keluarga ini, ya, baik sebelum menikah, setelah menikah, dan bagaimana proses-proses perceraian di dalam nikah. Untuk pekan ini insya Allah kita akan membahas tentang perempuan-perempuan yang mahram, ya, mahram. Jadi terkadang ada penyebutan istilah yang kurang pas kalau kita menyebut kata mahram. Terkadang ada orang menyebutnya dengan kata muhrim, ya, biasa kita dengar, oh itu muhrim saya, oh bukan muhrim. Yang benar kalau dalam istilahnya adalah mahram, ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang berihram, ya. Kalau mahram, nah itulah yang dimaksud dengan wanita-wanita mahram, ya. Kenapa disebut mahram? Karena dia adalah al-muharrimat, ya, atau al-muharramat kalau isim maf'ulnya itu, yaitu wanita-wanita yang haram. Ya, haram apa? Haram untuk dinikahi. Jadi itu maksudnya mahram. Jadi ketika wanita itu menjadi mahram bagi seorang laki-laki, maka wanita itu tidak boleh dinikahi. Nah dari sinilah kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bagi seorang istri yang dinikahi, apakah itu mahram atau tidak. Bagi Syafi'i dia bukan mahram, artinya bagi Syafi'i apakah seorang istri yang dinikahi itu kemudian menjadi mahram atau tidak. Bagi Syafi'i dia tetap tidak jadi mahram, ya. Karena dia tidak haram dinikahi, dia boleh dinikahi. Walaupun hubungan antara seorang suami dan seorang istri itu boleh beberapa hal untuk dilihat, ya. Misalnya sudah bisa dilihat auratnya, sudah bisa berkumpul antara seorang suami dan istri. Tetapi apakah dia sudah otomatis menjadi mahram ketika dia sudah dinikahi? Ya, kalau bagi Syafi'i dia tidak mahram. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak bisa dinikahi. Oleh karena itu menurut pendapat Syafi'i, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersentuhan, hukumnya batal wudunya, ya. Karena istri itu sebenarnya adalah bukan mahram kita, yang kemudian menjadi mahram karena dinikahi, ya. Sehingga hukum kebatalan wudunya bagi Syafi'i itu tetap tidak hilang walaupun ada hukum pernikahan, ya. Berbeda kemudian dengan mazhab atau imam-imam yang lain, ya. Ada
seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Hanafi beliau berpendapat seorang suami dan seorang istri yang bersentuhan itu tidak ada masalah. Yang penting tidak ada nafsu dan tidak ada keinginan syahwat di dalamnya. Ya. Bagi Syafi'i, beliau memiliki hati-hatian bahwa tidak mungkin seorang suami dan seorang istri itu tidak memiliki syahwat. Kalau dia orang yang normal pasti dia memiliki syahwat. Maka bagi Syafi'i untuk lebih hati-hatinya ya dihukumi batal, lebih baik wudhu ulang. Ini penjelasan tentang mahram. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum bersuci, ya, yaitu hukum hukum berwudu. Tapi yang lebih penting sebenarnya kalau orang membahas mahram itu adalah membahas tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Berarti kalau dia termasuk mahram, maka dia haram hukumnya untuk dinikahi. Apakah dia karena sebab nasab, atau karena dia sebab rodok atau persusuan, atau sebab pernikahan. Jadi ada 3 hukum atau ada 3 jalur mahram itu. Yang pertama jalur nasab, darah. Yang kedua sepersusuan, jalur rodok. Kemudian yang ketiga dia jalur pernikahan. Al-muharramat ay al-muhrimu nikahahunna bin nusi arba'asyar wa fi ba'din nusahi arba'ata asyar. Wanita-wanita mahram atau yang haram untuk dinikahi di dalam nas, maksudnya ini di dalam Al-Quran ada 14 jenis atau ada 14 macam. Ada 14 golongan perempuan yang termasuk mahram bagi seorang laki-laki. Yang pertama, ya, sab'u bin nasabi. Ya. Bagian yang pertama ada 7 bagian dari jalur nasab. Ya, semuanya ada 14 dan ada 7 bagian dari jalur nasab. Ya, jalur nasab ini maksudnya jalur darah, jalur keluarga. Wahunna, mereka itu adalah al-ummu, yang pertama ibu. Ya, jadi ibu itu adalah mahram bagi seorang anak. Mahram bagi seorang anak. Ya, karena kalau konsekuensinya mahram, maka kalau dia membuka hijabnya, misalnya membuka kerudungnya, maka itu dibolehkan seorang anak melihat melihat rambut ibunya dan sebagainya sampai batas sewajarnya, ya, sampai batas sewajarnya. Ya, berbeda seorang suami dan seorang istri itu untuk auratnya itu bisa dilihat bahkan secara keseluruhan. Ya. Tapi kalau bagi mahram, ya, misalnya seorang bapak terhadap anaknya atau anak terhadap ibunya itu sampai batas kewajaran. Sampai batas kewajaran. Kalau mentang-mentang mahram maka semua auratnya bisa dilihat, tidak, ya. Itu sampai batas kewajaran, sampai batas kesopanan seperti apa. Yang pertama ibu. Jadi seorang anak tidak boleh menikahi ibunya dan seorang ibu tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Ya. Walaupun sebenarnya dijelaskan di sini walaupun anak itu dilahirkan bukan dalam keadaan hubungan nikah yang sah. Ya. Misalnya ada seorang perempuan melakukan hubungan naudzubillah, melakukan hubungan zina dengan seorang laki-laki kemudian melahirkan anak. Ya. Anak itu walaupun tidak dalam status pernikahan yang sah, tetapi tetap hukumnya anak itu adalah anak bagi seorang ibunya, maka tidak boleh dinikah. Ya, dan ini memang jarang sekali terjadi, ya, dan hampir kasusnya itu tidak kita temui. Ya, walaupun dalam berbagai cerita itu, misalnya kalau orang cerita-cerita orang dulu, misalnya munculnya beberapa adab dan lain sebagainya karena ada anak yang menikahi ibunya, ya, karena pada saat dia dilahirkan langsung diambil oleh bapaknya dan lain sebagainya sehingga dia tidak mengenal ibunya dan lain sebagainya. Ya, dalam perkara yang seperti itu
bagi seorang anak kemanapun dia berada, dia tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ya. Berbeda dengan seorang anak dengan bapaknya. Seorang anak dengan bapaknya yang dilahirkan bukan dalam status nikah yang sah, maka nasabnya itu ikut kepada ibunya, sehingga tidak ada kewajiban, tidak ada hak bagi seorang anak untuk menuntut, ya, untuk menuntut warisan dari ayahnya atau dari bapak biologisnya yang sebenarnya itu bukan bapak dalam status hubungan nikah yang sah. Ya. Sama saja nanti seorang anak perempuan misalnya kalau dia dinikahkan, ya, sedangkan dia anak yang dilahirkan bukan dalam status nikah yang sah, maka itu nanti dia ikut kepada ibunya. Jadi seorang anak dengan ibu itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini juga menjadi dasar pertimbangan biasanya di beberapa pengadilan misalnya itu seorang anak yang masih kecil, biasanya kalau orang tuanya memiliki kasus perceraian, biasanya seorang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibu seperti masih membutuhkan air susu ibu, maka itu biasanya hak asuh anak untuk sementara diberikan dulu kepada ibu. Karena memang seorang anak dengan ibunya itu adalah hubungan yang tidak boleh renggang sebenarnya. Bahkan ketika seorang anak laki-laki telah menikah, maka dia tetap wajib untuk berbakti kepada ibunya. Ya, itulah kalau kita belajar misalnya bagaimana hukum atau bagaimana adab-adab di dalam pernikahan atau keluarga Islam, seorang anak laki-laki jangan sampai menceritakan aib-aib istrinya kepada ibunya. Ya. Oh, itu istriku tidak muka masakan, itu istriku tidak bagus pelayanannya. Kenapa? Jangan sampai nanti ibunya tersinggung, kemudian ibunya menyuruh anaknya untuk bercerai. Maka bagi sebagian ulama, bahkan mayoritas ulama, kalau ibunya menyuruh anaknya untuk bercerai dengan alasan syariat yang dibenarkan, maka itu seorang anak laki-laki wajib menceraikan anak istri. Ya, kenapa? Karena menuruti perintah seorang tua, terutama ibu, bagi seorang anak laki-laki itu wajib. Ya. Sehingga seorang laki-laki kalau ada aib istrinya jangan langsung disampaikan kepada ibunya. Jangan langsung disampaikan kepada orang tua. Jangan sampai nanti disuruh untuk menceraikan tapi masih disuka. Jadi hubungan seorang anak dengan seorang ibu itu hubungan yang sangat sulit untuk dipisahkan. Kemudian yang kedua dari jalur nasab, al-ukhtu. Ya, Musani mengatakan wal ukhtu syaqiqatun kanat auli abin auli ummi. Ya. Baik saudara perempuan ini, saudara perempuan itu baik dia saudara perempuan sekandung, ya, maksudnya seayah seibu, atau hanya sebapak saja atau seibu saja. Ya. Jadi sama saja hukumnya dia saudari kita dari jalur ayah saja, atau saudari kita dari jalur ibu saja, atau saudara seayah seibu, itu tetap hukumnya adalah mahram bagi kita, hukumnya haram untuk dinikahi. Ini seorang saudari perempuan bagi seorang laki-laki itu tidak boleh menikahi saudari perempuannya. Ya. Wal khalatu, ya, haqiqatun aw biwasitati ka khalatil abi awil ummi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al khala. Al khala itu adalah bibi dari jalur ibu. Ya, bibi dari jalur ibu. Nah, jadi saudaranya ibu itu tidak boleh dinikahi. Bibi atau tante dari jalur ibu tidak boleh dinikahi, ya.
Biwasitati kakhalatil abi awil ummi. Apakah saudarinya ibu itu atau saudara perempuannya ibu kita itu seayah dan seibu dengan ibu kita, atau hanya seayah atau hanya seibu dengan ya. Misalnya ada tante kita ini, ada tante kita tapi dia hanya seayah dengan ibu kita ya, dia hanya saudara seayah, tetap hukumnya dia adalah mahram bagi kita ya, dia adalah mahram. Atau dia hanya seayah ya, itu tetap hukumnya mahram. Wal ammatu, al amma ini juga dimaknai bibi, tapi bibi dari jalur ayah. Jadi itu bedanya. Kalau al khala itu bibi dari jalur ibu. Kalau al amma itu bibi dari jalur ayah. Ya. Baik dia bibi langsung kita, maksudnya dia saudara kandung seayah seibu dengan bapak kita, au biwasitati ka'ammatil abi, atau dia hanya sebapak ya, dengan bapak kita. Tetap hukumnya itu adalah mahram, tidak boleh kita nikah. Karena biasanya itu ada ada biasa laki-laki itu dia lebih tua dari bibinya. Terkadang ada yang seperti itu tidak boleh dinikahi. Ini yang maksudnya bibi yang langsung, bibi langsung. Bagaimana kalau dia bibi ya setara dengan bibi? Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, biasa kita mengatakan tante, sepupunya tante ya. Apakah itu boleh dinikahi ya, sepupunya atau bapak kita ini ya punya sepupu ya, bapak kita punya sepupu. Itu kan biasanya kita bilang tanteku itu sepupunya bapak. Kalau dalam Islam apakah itu boleh dinikahi atau tidak? Boleh dia, karena dia bukan mahram ya. Kalau konsekuensinya bukan mahram maka dia boleh dinikahi. Dan konsekuensinya kalau mahram, kalau dia tidak dinikahi berarti dia tidak boleh terbuka auratnya di depan kita. Dia boleh terbuka auratnya di depan kita. Maka hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan ajnabi ya, karena itu istilahnya kalau bukan mahram berarti ajnabi, perempuan lain ya. Jadi itu harus dijaga, bagaimana pola komunikasinya, bagaimana kedekatannya, bagaimana auratnya harus terjaga. Kemudian yang haram lagi dari jalur nasab ini, dari ibu pertama, kemudian saudari, kemudian yang ketiga ibu dari bibi dari ibu, kemudian bibi dari ayah, dan yang kelima ini adalah wabintul akhi ya, anak perempuan dari saudara kita ya, saudara laki-laki kita misalnya punya anak perempuan atau biasa kita kenal dengan istilah kemanakan, maka itu hukumnya haram untuk dinikahi ya, haram untuk dinikahi. Ini saudara kita ya. Wa banatu auladihi min dzakarin wa untha ya, dan anak-anak atau biasa anak-anaknya, maksudnya ini cucunya ya. Jadi kalau ada cucunya itu juga bagi kita hukumnya mahram. Jadi misalnya kita punya kemanakan kita punya anak, itu adalah mahram bagi kita ya, itu adalah mahram di ini. Konsekuensinya kalau dia mahram berarti haram untuk dinikahi. Kalau tidak sengaja kemudian terlihat rambutnya ya, terlihat betisnya, itu hukumnya ya tidak dipermasalahkan. Karena bagi orang Islam bagaimanapun dia tidak bisa dinikahi. Ini adalah haram. Jadi kalau misalnya kemenakan kita laki-laki, ya, kalau tadi kan kemenakannya perempuan, ada cucunya atau anaknya itu kemenakan tak,
terus ke bawah sampai cucu-cucunya itu kan mahram. Bagaimana kalau dia kemenakan kita laki-laki? Sama saja hukumnya. Ya, kemenakan kita laki-laki kemudian ada anaknya perempuan, itu dihukumi sama seperti cucu kita. Ya. Dalam hubungan pernikahan itu tidak dibolehkan. Kemudian wabintul ukhti, ya, kemenakan dari saudari perempuan, ya, itu juga hukumnya tidak boleh dinikahi. Begitupun cucu-cucunya nanti, ya, cucunya saudara kita itu hukumnya adalah mahram bagi kita. Ya. Kalau lebaran, salin, ya, itu tidak dipermasalahkan karena dia adalah mahram. Ya. Kemudian, ya, wahnatani birodoi, ya, dijelaskan lagi. Ada dua juga mahram dengan sebab rodok. Rodok itu artinya sepersusuan. Ya. Rodok artinya menyusu. Ya. Jadi salah satu budaya dari orang-orang Arab dulu adalah ketika anaknya lahir, maka anak itu akan dibawa ke pedesaan. Jadi akan ada ibu-ibu susu yang datang ke kota Mekah untuk mengambil anak-anak untuk disusui, apakah itu selama beberapa bulan atau beberapa tahun atau sampai 2 tahun diambil disusui, sehingga pasti ibu susu kita itu punya anak karena tidak mungkin ada air susunya kalau dia tidak habis melahirkan. Berarti ada nanti anak itu yang kita sepersusuan dengannya, nggak ada yang kita sepersusuan dengannya. Ya, sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai ibu susu. Ya, ya, kita kenal misalnya ada Halimatus Sa'diyah. Di Nabi SAW itu memiliki ibu susu, jadi dibawa ke desa, supaya kemudian dikenalkan dengan kesejukan, ya, kesejukan desa itu. Ya, karena memang kalau kita di perkotaan itu, ya, padahal kota Mekah waktu itu ya sama seperti desa kita sekarang, ya, sebenarnya. Ya, perkotaannya dulu kan masih masih tidak seramai sekarang. Itu pun, ya, begitu masih diajarkan untuk dibawa ke desa untuk disusui oleh seorang ibu susu. Nah, sehingga pasti ada konsekuensi mahram dengan sebab rodok atau dengan sebab persusuan. Ya, jadi siapa saja yang kemudian menjadi mahram atau menjadi wanita yang dinikahi karena kita pernah menyusu, ya, menyusu kepada seorang ibu. Ya. Yang pertama al-ummu, ya, al-mardah. Jadi ibu susu, tentu ibu susu kita itu adalah mahram bagi kita dan dia hukumnya tidak boleh dinikahi. Ini adalah mahram bagi seorang laki-laki dan hukumnya haram untuk dinikahi. Apa yang dimaksud sebenarnya sepersusuan? Karena dijelaskan juga itu, yang pertama itu ibu, yang kedua al-ukhtu minar radha'i, saudara sepersusuan. Jadi saudara perempuan, misalnya ibu susu kita itu menyusui anak perempuan, maka bagi kita haram untuk menikahi itu, ya, karena sepersusuan dengan kita. Nah, ini hukumnya lumrah dan kita sudah tahu itu bahwa yang sepersusuan dengan kita, nah, dia hukumnya haram untuk dinikahi. Tapi dalam batasan apa? Ya, apakah kemudian hanya 1 kali musuh kemudian dia sudah menjadi sepersusuan atau bagaimana? Nah, itu dijelaskan secara rinci di dalam berbagai kitab yang al-mutawalat yang lebih panjang pembahasannya itu. Ada yang mensyaratkan itu 3 kali susu, 3 kali menyusu kepada seorang ibu sampai kenyang.
3 kali menyusu kepada seorang ibu sampai kenyang. Ya, adapun kalau menyusunya bukan karena lapar, ya. Misalnya begini, ada biasanya ibu itu yang sulit keluar air susunya, ya, sulit keluar air susunya. Akhirnya ada kemanakannya yang masih kecil disuruh untuk menghisapnya supaya supaya keluar air susunya, Tapi kemanakannya ini sudah umur TK, ya, sudah umur TK. Ya, laki-laki cuma kebetulan karena dia paham kalau ada dikasih tahu, ya kasih keras sih nak supaya keluar lancar keluar, ya. Nah, itu hukumnya bukan ibu susu kita karena kita bukan menyusunya untuk makan, ya, bukan menyusunya untuk makan, ya, bukan membuat kita kenyang itu. Apalagi kalau kita sudah disusu oleh kemanakannya tadi yang TK itu hanya untuk memperlancar, kan air susu juga dibuang, bukan diminum. Air susu kan dibuang, sehingga anaknya nanti itu kata kita, ya, anaknya nanti itu bukan sepersusuan, ya, bukan sepersusuan, ya. Jadi jangan dikira nanti kalau sudah seperti itu dikira sepersusuan, bukan. Jadi sebagian ulama menjabarkannya adalah 3 kali menyusu sampai kenyang, dan itu adalah makanannya memang si bayi, ya, karena susu bagi seorang bayi itu adalah makanan. Jadi kalau kita pelajari sedikit dulu, kita ingat tentang air susu ibu. Jadi kenapa di dalam Islam sangat menganjurkan untuk memberikan air susu ibu haulaini kamilaini. Jadi ibu menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna. Kenapa sangat dianjurkan seperti itu? Karena sebenarnya susu itu sudah mengenyangkan, ya. Susu itu sudah mengenyangkan. Jadi biar sebenarnya tidak ditambahkan dengan makanan pembantu, kalau sudah disusui itu sebenarnya sudah mengenyangkan. Itulah Nabi mengatakan salah satu minuman yang sangat saya sukai adalah susu, karena susu itu selain sebagai minuman dia juga mengenyangkan. Sehingga sangat dianjurkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun secara sempurna. Jadi ini 2 yang tidak boleh dinikahi atau mahram dari sebab menyusu kepada seorang perempuan. Yang pertama, ibu susu kita itu adalah mahram. Kemudian saudara perempuan dari sebab sepersusuan kita. Al-ukhtu minar radha'. Dia memakai redaksi al-ukhtu minar radha'i. Ya, saudara sepersusuan. Dia tidak mengatakan bintu min ummil mardha'ah. Dia tidak mengatakan anak dari ibu susu kita. Dia hanya mengatakan saudari sepersusuan. Apa maknanya? Hadirin yang berbahagia, artinya walaupun perempuan itu bukan anak dari ibu susu kita, tapi dia juga menyusu bersamaan dengan kita, maka itu hukumnya adalah mahram, saudara sepersusuan. Tidak boleh kita nikah. Ini konsekuensi. Jadi itu 2 sebab radha. Di radha itu artinya persusuan. Kemudian arba'u min musahirati wa hunna umuz zaujah. Ada juga 4 yang tidak boleh dinikahi dengan sebab pernikahan. Jadi kalau kita menikah dengan seorang perempuan, itu konsekuensinya ada keluarganya itu perempuan yang kemudian nanti menjadi mahram bagi kita. Maksudnya menjadi perempuan yang tidak boleh kita nikahi karena sudah menikahi perempuan itu. Ya. Kita punya istri kita tentu punya saudari. Istri kita tentu punya ibu. Mertua bagi kita yang pertama jelaskan umuz zaujah. Umuz zaujah itu ibunya istri atau mertua bagi kita, itu hukumnya haram untuk kita nikah. Itu bagi kita dia adalah mahram, sama dengan ibu kita. Hukumnya adalah mahram. Sawa'un min nasabin aw radha'in, baik itu adalah ibu kandungnya
ataupun dia adalah ibu susunya, tetap hukumnya sama. Itu adalah mahram bagi kita. Sawa'un waqa'a dukhulis zawji bizaujati amla. Baik hukumnya seorang suami istri ini sudah bercampur, ya maksudnya sudah melakukan hubungan suami istri baru dia bercerai, tetap hukumnya mertua itu adalah mahram selamanya. Itu konsekuensinya. Kita sudah nikahi anaknya, ya kita masih tinggal bersama anaknya, ya pasti mahram kita, pasti masih mertua kita, hukumnya haram untuk dinikahi. Nah, bagaimana kalau kita sudah bercerai dengan istri? Apakah kemudian dengan bercerai dengan istri hubungan mahram kita dengan mertua itu putus? Tidak. Hukumnya tetap mahram. Karena kita sudah menikahi anaknya, maka kemudian ibunya selamanya haram untuk kita nikahi. Haram untuk nikahi. Jadi dia adalah mahram bagi kita. Ya. Atau misalnya seorang suami dan istri, istrinya meninggal, baru dia kemudian menikahi mertuanya, itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Dijelaskan waqa'aduhu lisauji bisaujati amla. Baik kemudian dalam hubungan pernikahan suami istri itu telah bercampur baru kemudian bercerai, atau belum bercampur kemudian bercerai, tetap hukumnya mertua itu hukumnya adalah mahram bagi kita. Kan dalam hubungan pernikahan, kalau kita mempelajari dalam Islam itu ada hubungan pernikahan, menikah, baru kemudian melakukan hubungan suami istri, bercerai. Ada juga orang menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri, baru bercerai. Ya, baik dia pernah melakukan hubungan suami istri atau belum pernah melakukan hubungan suami istri, kalau kita menikahi anak perempuannya, maka ibunya atau mertua kita itu hukumnya adalah mahram selalu. Tetap haram untuk kita nikahi, walaupun misalnya anaknya sudah meninggal, ya istri kita itu sudah tidak ada, tetap hukumnya haram. Kemudian ya, dijelaskan di sini juga, ya, setelah sawa'un waqa'a fi dukhulis zawji bizaujati amla. Ya. Kemudian dengan sebab pernikahan juga kita tidak boleh menikahi ar-rabibah. Ya. Ar-rabibah. Apa itu ar-rabibah? Bintu zaujah. Ya. Bintu zaujah. Ar-rabibah itu maksudnya anak tiri. Ya. Bintu zaujah. Anaknya istri kita, misalnya kita menikah dengan seorang janda, dia punya anak, istri kita ini meninggal misalnya, kita mau menikahi anak kita, itu kan bukan nasab dia tidak ada hubungan darah dengan kita, ya, karena bukan anak kita, dia anaknya laki-laki lain yang pernah menikah dengan istri kita, ya, dia bukan nasab kita, tetapi karena kita pernah menikahi ibunya, kita menikahi perempuan, kita menikahi istri kita. Tadi mertuanya atau ibunya istri kita itu haram dinikahi. Begitupun anaknya. Kalau misalnya dia seorang janda, ada anaknya dan istri kita meninggal atau kita bercerai dengan istri kita dan ada ketertarikan terhadap anaknya, itu tidak boleh dinikahi karena dia hukumnya mahram. Hukumnya mahram itu saja. Ya. Idza dakhala bil ummi waz zaujati, ya. Idza dakhala bil ummi, apabila ibu sudah dimasuki, maksudnya sudah bercampur antara seorang suami dengan istri, ya. Misalnya ini menikah, sudah bercampur, maka hukum anaknya nanti itu hukumnya mahram, tidak boleh dinikah. Kemudian selanjutnya wa zaujatul abi, ya, wa zaujatul abi, istrinya bapak. Misalnya kita punya orang tua ini, ibu kita meninggal duluan, kemudian bapak kita mau menikah atau belum meninggal ibu kita, bapak kita mau menikah dengan perempuan lain, ya. Berarti itu adalah ibu tiri bagi kita, ya. Itu adalah ibu tiri bagi kita. Kemudian nanti ketika bapak kita meninggal atau bapak kita bercerai dengan perempuan itu, apakah kita boleh menikahinya? Dengan sebab pernikahan yang telah dilaksanakan oleh bapak kita hukumnya haram untuk menikahi perempuan tersebut. Haram dinikahi. Itu namanya zaujatul abi.
wa zaujatul ibni. Jadi tadi mertua laki-laki tidak boleh menikahi mertuanya, mertua juga tidak boleh menikahi menantunya. Maksudnya itu zaujatul ibni, istrinya anak laki-laki kita. Misalnya kita punya anak laki-laki, dia punya istri, berarti dia adalah mahram bagi kita istri. Maksudnya dia haram untuk dinikahi. Walaupun anak kita meninggal atau anak kita bercerai dengan perempuan itu kan tidak ada hubungan darah. Tetap hukumnya tidak boleh kita nikahi. Kenapa? Karena dia adalah menantu kita. Ya. Jadi bagi seorang laki-laki tidak boleh menikahi mertuanya yang perempuan, dan seorang mertua laki-laki tidak boleh menikahi menantunya yang perempuan. Kemudian wa wahidatun min jihatil jam'i, itu tadi 4 orang dari sebab pernikahan. Kemudian ada juga yang tidak boleh dinikahi karena tidak boleh dimadu ya, dengan perempuan lain. Tidak boleh dimadu dengan perempuan lain. Siapakah dia? Wahya ukhtus zaujah. Ya. Yang tidak boleh dimadu itu sebenarnya adalah saudara perempuan yang kemudian memiliki istri kita memiliki saudara perempuan, kita tidak boleh menikahi ipar kita yang perempuan tadi itu, atau saudara daripada istri kita itu tidak boleh dinikahi selama kita masih dalam hubungan status pernikahan yang sah dengan istri kita. Kalau kemudian istrinya meninggal, maka kemudian boleh dinikahi saudara dari istri kita. Fala yajma'u bainahuma wa baina ukhtiha min abin aw ummin, maka tidak boleh mengumpulkan 2 saudara perempuan menjadi istri kita, ya. Baik dia adalah saudara seibu atau saudara sebapak, au minasabin au radain, ataukah dia saudara kandungnya istri kita atau hanya saudara sepersusuan dengan istri kita, itu tetap hukumnya sama. Tidak boleh kita nikahi kakaknya kemudian nikahi juga adiknya, tidak bisa. Walau radita ukhtiha bil jam'i, walaupun istri kita sebenarnya mengizinkan, ya, misalnya ada enggak apa-apa nikah sama adikku karena tidak ada jodohnya misalnya, atau misalnya siapkan dimadu dengan saudara sesusuan, itu walaupun istri kita mengizinkan, itu tetap hukumnya haram, karena bagi kita ya, itu adalah mahram yang tidak boleh dikumpulkan kalau istri kita masih ada, kita masih dalam hubungan status pernikahan yang sah. Tapi kalau kita sudah tidak ada status hubungan pernikahan, misalnya seperti kasusnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu disebut sebagai Dzun-Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi anaknya Nabi SAW. 2 anaknya Nabi dinikah. Meninggal, kemudian ditanya lagi oleh Nabi, masih mau tiga, ya. Utsman menyanggupi, kemudian menikahi lagi anaknya. Akhirnya 2 anaknya Nabi SAW yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Itu namanya Dzun-Nurain. Ya. Nah ini kisahnya ini pernah itu Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab menyampaikan kepada Utsman, ya, apakah engkau ingin menikahi anak perempuan saya? Engkau ingin menikahi anak perempuan saya? Utsman diam. Akhirnya kemudian Umar tersinggung. Ya. Jadi tersinggung antara sama sahabat itu terjadi. Umar itu pernah tersinggung sama Utsman. Buktinya apa? Beliau menyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, tersinggung gak sama Utsman? Kenapa?
kutawari untuk menikah dengan anak saya. Jadi memang disunahkan untuk menawari laki-laki untuk menikahi anak kita. Kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh. Ya. Umar melihat Utsman ini soleh, maka dia menawari untuk menikahi anaknya daripada yang menikahinya nanti laki-laki yang tidak jelas. Ya. Walaupun saat itu Utsman sudah ada istrinya. Ya. Oh tidak, Utsman waktu itu meninggal istrinya ya, anaknya Nabi SAW. Maka setelah meninggal istrinya Utsman, anaknya Nabi, ditanyalah oleh Umar, oke nggak menikahi anakku ini anak. Utsman diam, dia tidak menolak. Akhirnya Umar melaporkan kepada Nabi, ya Rasul, tersinggung nggak sama Utsman? Kenapa saya tawari menjadi menantuku untuk nikahi anakku tidak mau, diam. Maka apa kemudian yang dikatakan Nabi? Saya akan mencarikan suami yang terbaik bagi anakmu dan istri yang terbaik bagi Utsman. Ya. Maka kemudian anaknya Umar, ya, yang kemudian dia sampaikan tadi kepada Utsman, apakah mau dinikahi atau tidak anak saya, ya, yang ditawarkan tadi, itu kemudian dinikahi oleh Nabi. Ya. Jadi anaknya Umar kemudian itu dinikahi oleh Nabi. Setelah itu anaknya Nabi SAW, ya, itu dinikahi oleh Utsman lagi. Dinikahi oleh Utsman. Jadi Nabi mengatakan saya akan memberikannya suami terbaik bagi anakmu. Itu maksudnya Nabi SAW. Dan bagi Utsman saya akan memberikannya istri yang terbaik. Maksudnya istri terbaik itu adalah anaknya Nabi SAW. Cuma saya masih agak lupa apakah itu Ummu Kalsum atau dia Ruqayyah. Kalsum atau Ruqayyah. Ini juga diklarifikasi kemudian oleh Utsman kepada Umar. Ya, Utsman mengatakan, suatu ketika Utsman duduk dengan Umar. Utsman mengatakan, wahai Umar, dulu kamu pernah jadi menikahi dua saudara perempuan ya, sekaligus itu, atau kemudian berurutan, atau dinikahi dulu kakaknya baru dinikahi adiknya, atau adiknya dulu baru kakaknya, itu tetap hukumnya tidak boleh selama masih dalam status hubungan pernikahan yang sah dengan saudara. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada status hubungan pernikahan, maka itu hukumnya dibolehkan. Itu hukumnya dibolehkan. Nah ini bagian-bagian atau golongan-golongan perempuan yang mahram bagi kita, yang bagi seorang laki-laki tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian sebagian mengatakan bahwa mahram dari jalur nasab itu kalau dari jalur dari jalur sepersusuan itu hukumnya sah.